Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Kita berada dalam masa Advent yang keempat. Beberapa hari lagi kita merayakan Hari Raya Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Santa Perawan Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Santa Perawan Maria dan menaati kehendak-Mu dengan rendah hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini menampilkan kisah kunjungan Maria ke daerah pegunungan, ke tempat Elisabet saudarinya berdiam. Kunjungan ini memiliki arti penting, sebab kedua perempuan ini sedang mengandung secara ajaib. Elisabet mengandung pada masa tuanya, sedangkan Maria mengandung sebelum bersuami. Namun keduanya dipilih Tuhan untuk sebuah karya keselamatan. Ada dua hal yang dapat kita petik dan kita pelajari dari kisah Injil pada hari ini. Pertama, soal mengunjungi. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet menegaskan pentingnya perjumpaan untuk meneguhkan rahmat yang diterima setiap pribadi dari Allah. Kegembiraan dan kesedihan perlu dibagikan, sebab sukacita yang dibagikan akan digandakan, sedangkan kesedihan yang dibagikan akan diringankan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kedua yang bisa kita petik dan pelajari adalah memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet ketika bertemu memberikan standar tertentu untuk menentukan kualitas sebuah perjumpaan. Kalau perjumpaan kita lebih sering diisi dengan gosip dan saling menjelekkan sesama, namun perjumpaan Maria dan Elisabet lebih digunakan hanya untuk memuliakan karya Allah dan meneguhkan persaudaraan. Para saudara
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, maka bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan. Maka kita diajak untuk merenungkan bahwa kehadiran Maria sebagai Bunda Tuhan mendatangkan sukacita besar. Maka kita pun manusia yang sekarang berada di dalam masa Advent ini, tak perlulah kita bersusah atau bersedih. Karena masa Advent sebenarnya adalah mengandung makna kegembiraan dan membawa pengharapan untuk kita orang-orang beriman. Kita diajak untuk menaruh harapan kepada Allah, bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Melalui Bunda Maria, kita diajak bahwa Allah sungguh menepati janjinya dengan akan melahirkan Sang Putra Tunggal ke dalam dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau nanti kita merayakan Natal, Natal itu bukan soal pakaian baru, Natal itu bukan soal makanan yang enak, atau Natal itu bukanlah soal dekorasi yang megah, tetapi Natal mesti membuat hati kita melonjak kegirangan, hidup dalam sukacita, karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus datang untuk mengunjungi kita. Maka sukacita Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, hendaknya juga kita bagikan kepada sesama dengan saling mengunjungi satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semakin mendekati hari raya Natal. Persiapan-persiapan kita semakin mencapai puncaknya. Tetapi di dalam persiapan-persiapan kita ini, kita harus tetap dengan rendah hati untuk selalu merenungkan bahwa Tuhan itu sungguh mencintai kita. Dan karena itu kita diajak seperti Bunda Maria harus taat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengakhiri permenungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan merenungkan bersama. Semoga persiapan-persiapan kami yang semakin mendekati akhir ini sungguh semakin memampukan kami untuk siap menyambut Sang Penyelamat yang mau datang mengunjungi kami. Sehingga ketika Sang Penyelamat itu datang mengunjungi kami pun melonjak kegirangan karena kami sungguh merasakan lawatan-Mu yang datang untuk menyelamatkan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami ketidakberuntungan karena sakit, karena ditimpa pelbagai macam-macam masalah, atau ditimpa oleh berbagai macam-macam tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, semoga Engkau mau datang menjamah orang-orang sakit yang sedang dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit atau tempat yang lain. Semoga dengan kekuatan rahmat-Mu mereka tetap diteguhkan dan diberi harapan bahwa mereka tidak berjalan seorang diri, tetapi Engkau selalu berjalan bersama mereka. Dan kepada sesama kami yang sedang memikul beban-beban berat, semoga Engkau pun datang ke tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka bisa merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua yang akan mulai aktivitas kami pada hari ini sesuai dengan tugas dan panggilan kami masing-masing. Semoga setiap aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini merupakan kabar gembira untuk membawa sesama semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan akhirnya ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu berlimpah-limpah untuk kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.